Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Ansor, Kecamatan Purwosari, kita lanjut ngaji yang kemarin. Kita kemarin ngaji tentang bab zakat fitrah, yang mana pembahasannya masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab nih. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan oleh orang Islam yang nututi maghribnya malam Idul Fitri. Jadi maghribnya malam Idul Fitri niku, kemudian ada kelebihan makanan di malam hari dan di hari raya Idul Fitrinya untuk dikeluarkan zakat fitrah. Nah, kapan sih? Kemudian pertanyaannya adalah kapan kita mengeluarkan zakat fitrah? Jadi zakat fitrah itu bisa dikeluarkan kalau di fikih itu ada tiga waktu mubah. Waktu mubah itu sepanjang bulan Ramadan. Seumpama malam Idul Fitri atau hari raya Idul Fitrinya kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan, kita bisa mengeluarkan zakat fitrah sejak hari pertama bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Kemudian ada waktu yang disunahkan. Waktu yang disunahkan itu adalah di malam Idul Fitrinya atau pagi hari sebelum sholat Id. Nah, ini agak mengkhawatirkan kalau pagi harinya, karena kita tahu biasa Idul Fitri itu sibuk ke makom, untuk ziarah, sibuk kemana dan lain sebagainya. Disunahkan di situ, tapi biasanya kalau kiai-kiai lokal di Indonesia itu menyarankan sadurunge malam Idul Fitri itu lebih baik. Ada waktu haram untuk mengeluarkannya, yaitu setelah Idul Fitri. Jadi kita haram mengakhirkan zakat fitrah sampai selesai sholat Idul Fitri. Perlu diperhatikan itu. Jadi panjenengan ketika mau zakat mulai sekarang juga sudah boleh. Silahkan cari saudara-saudara kita yang fakir, miskin, atau keamil yang sudah ada surat SK dari pemerintah seperti Lazisnu atau Basnas dan lain sebagainya di tingkat desa masing-masing. Kemudian ada pertanyaan ini, Pak, bagaimana zakat yang ada di sekolah-sekolah? Apakah itu boleh? Jadi ini kaitannya dengan nakl zakat. Nakl zakat dalam madhab Imam Syafi'i itu yang paling masyhur pendapatnya itu tidak boleh sebenarnya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan boleh, dan itu pun sebagian dari pendapatnya madhab Imam Abu Hanifah. Yang perlu kita perhatikan ketika zakat di sekolah itu, panitia atau guru-guru yang menerima zakat di situ bukanlah amil zakat. Saya ulangi lagi, panitia atau guru-guru di situ bukanlah amil zakat. Sehingga apa? Sehingga implikasinya banyak. Ketika murid atau siswa zakat ke sekolah dan diserahkan pada guru, itu belum selesai kewajiban zakatnya sampai guru tersebut mentasarufkan ke orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Karena panitia zakat itu bertindak sebagai wakilnya muzaki. Dalam hal ini konteksnya adalah siswa. Jadi jangan sampai beberapa hal terjadi seperti zakat dari siswa dicampur, itu tidak boleh. Kenapa? Karena panitia zakat itu bukanlah amil. Kemudian diakhirkan sampai Idul Fitri, itu juga tidak boleh. Maka amannya bagaimana? Lebih aman seumpama memang ada sekolah yang mengadakan panitia zakat di sekolahnya. Guru-guru mengumpulkan semua zakatnya, kemudian diserahkan kepada amil atau lazisnu yang ada di tingkat desa yang berada di sekolah tersebut. Sehingga aman kalau seperti itu. Karena beberapa kejadian saya lihat di sekolah berasnya dicampur. Padahal
itu masih berupa beras yang belum tersalurkan kepada mustahik. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa kepada guru-guru yang ada, yang bertindak sebagai panitia zakat, panjenengan itu bukan amil zakat. Kenapa? Karena amil zakat itu adalah orang yang dapat mandat dari imam, dalam hal ini adalah presiden, konteksnya Indonesia, untuk mewakili imam tersebut menarik zakat di masyarakat atau di warga. Nah, konteksnya zaman sekarang itu adalah Zisnu, ada Basnas, dan lain sebagainya. Nah, baru mereka benar-benar amil. Kalau amil, ketika muzaki memberikan ke amil, itu sudah aman. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Ini Pak, bagaimana zakat yang diterima oleh kiai atau ustadz yang kaya, zakat fitrah? Wah, ini agak polemik ini. karena perbedaan pendapatnya sangat perbedaannya sangat curam, sangat sensitif. Para kiai atau ustadz yang menerima zakat fitrah, apakah boleh? Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh, dan itu pun sangat dhaif, sangat lemah. Saya mengatakan seperti ini bukan karena saya tidak menerima zakat ya, karena ada yang mengatakan, wah ustadz yang nggak menerima zakat pasti ngomong nggak oleh, bukan seperti itu. Begini masalahnya, ketika kita bahas tentang fa'ilul khair atau sabilul khair dalam mazhab Maliki, itu memang boleh menerima zakat dalam mazhab Imam Maliki. Tapi yang menjadi masalah adalah ada perbedaan tasarruf antara zakat mal dengan zakat fitrah. Nah, yang dimaksud dengan sabilul khair di mazhab Maliki boleh mendapatkan zakat itu zakat mal. Sedangkan zakat fitrah tasarrufnya itu berbeda. Memang harus dikasihkan ke fakir dan miskin. Kalau pendapat saya bagaimana? Kalau pendapat saya lebih baik dikasihkan kepada fakir miskin di sekitar, di keluarga atau bagaimana. Karena repot juga kalau kiai dipasrai zakat. Mereka harus tasarrufkan kemana-mana kan. Seperti beberapa pondok, masyarakat memang mau nggak mau ke kiai untuk zakatnya. Tapi ternyata kiai itu tidak mengambil zakatnya untuk ditasarrufkan lagi, dan itu membuat repot. Mending sudah ada tempatnya, diambil zakat melalui Lazisnu di desa itu sudah ada. Kalau di kecamatan Purwosari itu sudah tercover semuanya, atau langsung ke warga yang keadaannya itu kurang mampu. Jadi monggo silahkan ambil pendapat yang mana. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada pertanyaan tadi dari beberapa teman. Pak, kalau ini Pak, gimana? Yang suaminya tidak bekerja, yang menafkahi adalah istrinya. Apakah kewajiban zakatnya pada istrinya? Ya. Sebenarnya kewajiban zakatnya tetap ada pada suaminya. Meskipun nanti uangnya diambil dari hasil pekerjaannya istri. Jadi tetap niatnya adalah sang suami, nama itu zakat al-fitri, an zaujati, an ibni, an binti, sopo, fardholillahi ta'ala. Jadi tidak perlu dibikin ribet. Terus pokoknya dari manapun beras itu didapat, yang penting halal, entah dari mertua, atau orang tua, atau dari istri sekalipun, panjenengan sebagai suami itu niatono, diniati sebagaimana yang sudah dijelaskan. Nama itu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi, untuk diri sendiri, an zaujati, untuk istri, an waladi atau ibni, untuk anak laki-laki, an binti, untuk anak perempuan. Jadi monggo dikerjakan perintah Allah ini, yaitu zakat. Kenapa? Karena zakat ini kita belum tentu bisa melakukan zakat mal. Kalau zakat mal kita butuh, seumpama mau zakat unta kita butuh 5 unta. Dari mana kita dapat itu? Kan belum tentu kita punya harta yang banyak untuk zakat mal.
satu-satunya kesempatan untuk kita, yaitu melakukan zakat fitrah. Tujuannya apa? Agar orang fakir, miskin di sekitar kita itu juga bisa merasakan kebahagiaan di malam Idul Fitri dan di hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena tidak kepikiran saya harus makan apa besok untuk Idul Fitri. Karena ada zakat yang kita berikan pada mereka. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, coba. Kalau sudah, kita sudahi untuk sesi kali ini, yaitu zakat. Terima kasih pada kesempatan kali ini sudah memberikan waktu kepada tim media. Saya berterima kasih untuk sudah meluangkan waktu untuk mengambil video ini untuk menjelaskan permasalahan tentang zakat fitrah, yang mana momentumnya sangat tepat sebentar lagi Idul Fitri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.